kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah perkembangan peserta didik akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum perkembangan. Pada materi kali ini, hukum-hukum perkembangan terbagi dalam 7 poin. Yang pertama yaitu hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Stern, seorang psikolog berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia, tetapi perkembangan manusia bukan hanya dari pembawaannya dan lingkungannya saja. Manusia itu tidak hanya dapat berkembang, tetapi juga dapat memperkembangkan dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki pemikiran sendiri untuk menentukan pilihan dan sesuatu yang mengenai dirinya dengan bebas. Ada beberapa contoh untuk materi kali ini, yaitu yang pertama, seorang siswa yang pengaruh antara lingkungan dan pembawaannya sama besarnya atau seimbang, maka hasil pembelajaran juga akan seimbang, karena semua bawaan sang siswa bermanfaat dalam proses pembelajarannya. Misal, seorang siswa yang hasil belajar dan dari bawaan dan lingkungannya seimbang adalah seorang anak yang berbakat dalam berhitung, tetapi juga menguasai pembelajaran lainnya tanpa mengalami kesulitan. Yang kedua, seorang siswa yang memiliki faktor lingkungan lebih dominan, maka hasil dari suatu pembelajaran lebih condong sesuai dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya, sehingga bakatnya menjadi sia-sia. Misalnya, anak yang berbakat menggambar tetapi guru memaksa untuk pandai berhitung dengan alasan tertentu, maka anak tersebut akan pandai berhitung tetapi bakat aslinya terabaikan sia-sia. Yang ketiga, seorang siswa yang faktor bawaan lebih dominan dalam proses pembelajaran, maka seorang siswa hanya bisa dalam bakatnya saja. Misalnya, seorang anak laki-laki yang lebih menyukai sepak bola, tanpa memperhatikan tugasnya sebagai seorang pelajar, maka hasilnya siswa tersebut akan ketinggalan pelajarannya yang seharusnya ia peroleh. Di mana di sini sudah dikatakan bahwa sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai dorongan ataupun hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Jadi sudah kita ketahui bahwa pada usia di bawah umur, di mana pada masa kecil seorang anak yang merasa lapar, mereka hanya bisa merengek ataupun hanya menangis. Namun ketika mereka beranjak dewasa, mereka pasti akan lebih bisa menahan rasa lapar mereka, hasrat mereka untuk ingin makan. Namun pada usia masih bawah rentan, yaitu di bawah 5 tahun, mereka akan hanya menangis dan meminta kepada ibunya untuk lapar. Selanjutnya itu menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Sudah kita ketahui bahwa menyelamatkan diri dari bahaya itu bagi anak kecil itu masih sangatlah minim, di mana menyelamatkan diri mereka tidak tahu, karena apa yang bahaya mereka tidak tahu, apa yang akan terjadi ketika apa yang mereka lakukan mereka tidak akan tahu. Sedangkan ketika kita beranjak dewasa, kita akan paham apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri, apa yang harus kita pikirkan untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya yaitu pengembangan diri. Pada anak-anak biasanya terlihat rasa ingin tahunya. Jadi ini sudah dijelaskan secara melalui pola pikir kita sendiri, maksudnya bagaimana rasa ingin tahu terhadap seorang anak itu sudah ada mulai dari dia kecil, bahkan mulai dari mereka umur 1 tahun. Mereka ingin tahu apa yang ada di sekitar mereka, di mana mereka ingin tahu apa yang mereka akan makan, apa yang mereka akan mainkan. Jadi mereka ingin tahu segalanya. Mereka akan membuat segala cara apapun jika mereka ingin tahu. Begitu juga ketika beranjak remaja, kita masih akan memiliki rasa ingin tahu terhadap apapun itu. Namun di masa kecil lah, di situ sangat terlihat apa yang ingin tahu pasti akan kita lakukan selanjutnya. Dan juga contohnya seperti kegiatan bermain, berkumpul ataupun bercerita bersama teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang poin ketiga. Di situ ada hukum masa peka.
Nah, masa peka ialah masanya suatu fungsi muda atau peka untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang kita ajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal kita lagi berbicara dengan teman kita. Di depan kita ada anak berusia 1-2 tahun. Nah, kita berbicara tentang yang hal-hal negatif kepada teman kita. Maka seorang anak yang masih berusia 1-2 tahun cepat untuk penangkapannya dan cepat untuk menghafal apa yang kita bicarakan kepada teman kita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan suatu kesatuan. Hukum kesatuan organis banyak yang terdiri dari anggota tubuh merupakan kesatuan-kesatuan organis, bukan kesatuan unsur yang didirikan sendiri. Contohnya yaitu ingatan tak akan maju tanpa adanya hubungan dengan pengamatan dan perhatian. Prinsip kesatuan organis, perkembangan individu merupakan satu kesatuan dari beberapa fungsi organ yang saling berpengaruhan antara satu dengan yang lain. Seperti perkembangan kognitif anak juga ditinjau dari perkembangan afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan gerak. Contohnya yaitu pelajaran yang diberikan harus berhubungan satu dengan yang lain, seperti pada penerapan kurikulum yang 2013 di saat ini yang menggunakan tematik kesatuan organis dan fisik ini berlaku untuk semua manusia dari semua datang usia. Artinya, bila kondisi fisik ini bermasalah, maka perkembangan psikis akan terbawa dampaknya. Lah, saya akan melanjutkan materi. Di poin kelima itu ada hukum rekapitulasi. Hukum ini merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Dengan hukum ini, perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya atau yang dilakukan oleh nenek moyang. Dapat dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama itu masa berburu dan menyamun. Masa berburu dan menyamun ini biasanya di anak usia sekitar 8 tahun yang sedang bermain kejar-kejaran, perang-perangan, menangkap binatang seperti capung, buku, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada masa mengembala. Anak usia 10 tahun senang memelihara binatang seperti ayam, kucing, burung, dan lain-lain. Yang ketiga itu masa bercocok tanam. Masa ini dialami oleh anak sekitar umur 12 tahun dengan tanda-tanda senang menyirami bunga, berkebun. Yang terakhir, masa berdagang. Anak senang bermain jual-jualan, tukar-menukar foto, perangko, berkiriman surat dengan teman-teman maupun sahabat Rena. Terima kasih. Di poin ke-6 ini ada judul tentang hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan ialah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak lainnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Ada 2 orang anak yang usianya itu sama. Yang satunya itu udah bisa jalan dan juga udah bisa mau berbicara. Sedangkan anak yang satunya lagi itu belum bisa apa-apa sama sekali. Itu dibilang dalam hukum tempo perkembangan bahwasannya kecepatan dan perkembangan anak itu berbeda-beda dan sendiri-sendiri. Ada yang perkembangannya lebih cepat dari anak lainnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum irama perkembangan. Berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani ataupun rohani.
Hal ini berlangsung secara silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncangan. Tergantung dari setiap irama perkembangan masing-masing. Pada 3-5 tahun, anak biasanya mengalami goncangan sehingga sukar diatur, suka membangkang, tetapi setelah itu bisa tenang kembali. Di sini yang dimaksud dengan irama perkembangan adalah hukum ini mengungkapkan bahwa bukan lagi cepat atau lambatnya perkembangan anak, akan tetapi tentang irama atau ritme perkembangan. Jadi perkembangan anak tersebut mengalami gelombang pasang surut mulai lahir hingga dewasa atau remaja. Kadangkala anak tersebut mengalami juga kemunduran dalam suatu bidang. Misalnya, akan mudah sekali diperhatikan jika mengamati perkembangan pada anak-anak menjelang remaja. Ada anak yang menampakkan kegoncangan yang hebat, tetapi ada pula anak yang melewati masa tersebut dengan tenang, tanpa menunjang gejala-gejala yang serius. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.